nakama, selamat datang di channel Anime OP. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1140 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1140 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon ada beberapa hal menarik yang akan terjadi di chapter kali ini, dan salah satunya adalah diperlihatkannya kembali kelanjutan pertarungan antara Luffy versus Copper Gaban. Nah, One Piece chapter 1140 kali ini mendapatkan judul Copper Gaban. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini akan merujuk diperkenalkannya identitas yang sebenarnya dari Yasan, yaitu Copper Gaban. Mengingat seperti yang kita tahu juga, kelompok dari Luffy ini belum mengetahui jika kakek tua yang dihadapi oleh Luffy adalah Copper Gaban. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-25, di mana kali ini kita bisa melihat Wushu yang akan menyerang ulti dengan sebelah pedang. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy versus Copper Gaban. Nah, di momen ini, menariknya, Copper Gaban diperlihatkan mampu menguasai jalannya pertarungan. Bahkan kita bisa melihat Luffy yang mulai kewalahan menghadapi Copper Gaban. Selain itu, Copper Gaban juga berhasil menyerang Luffy secara terus-menerus tanpa memberikan kesempatan kepada Luffy. Jelas hal ini pun membuat Zoro, Nami, dan Rod terlihat cukup khawatir melihat Luffy diajar habis-habisan oleh Copper Gaban. Di sisi lain, Luffy yang masih berusaha mendapatkan kunci untuk membebaskan Pangeran Loki pun tidak menyerah begitu saja. Ya, meskipun Luffy tidak menggunakan mode nikahnya, namun semangat Luffy untuk membebaskan Pangeran Loki pun membuat Copper Gaban takjub, yang mana hal ini juga membuat Copper Gaban semakin bersemangat untuk melawan Luffy. Nah, Copper Gaban yang mengetahui bahwa Luffy belum menyerah, dia pun langsung menunjukkan kekuatannya kepada Luffy, di mana kali ini Copper Gaban langsung menggunakan teknik andalannya. Namun sayangnya belum diketahui pasti nama teknik yang dimiliki oleh Copper Gaban ini. Tetapi yang jelas, kita bisa melihat banyak sekali tebasan yang diarahkan kepada Luffy. Bahkan tanpa ampun, Copper Gaban benar-benar menyerang Luffy secara membabi buta. Hingga pada akhirnya kita bisa melihat Luffy yang mulai terdesak dan terlihat frustasi. Copper Gaban yang melihat Luffy sedang lengah pun langsung melancarkan tebasan mematikan miliknya. Sementara itu, mengetahui kaptennya mulai terdesak dan tidak ada waktu lagi untuk menghindari serangan milik Copper Gaban, tanpa basa-basi lagi, Zoro langsung melompat dan menangkis serangan milik Copper Gaban untuk melindungi Luffy. Di sisi lain, Luffy yang menyadari bahwa di mode normalnya saja tidak cukup untuk mengalahkan Copper Gaban, dan bahkan Zoro pun sampai turun tangan membantunya. Tanpa pikir panjang lebar lagi, kemudian Luffy pun langsung menggunakan mode nikahnya. Sementara itu, Copper Gaban yang melihat hal ini pun tampak tersenyum, seolah-olah Copper Gaban ini memang telah menantikan wujud nikah milik Luffy. Nah, menariknya ketika Luffy dan Zoro akan menyerang Copper Gaban, tiba-tiba Copper Gaban menyatakan menyerah kepada Luffy dan langsung memberikan kunci yang digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki. Namun sayangnya, pada spoiler kali ini kita belum dijelaskan secara detail alasan kenapa Copper Gaban menyerah begitu saja dan langsung memberikan kunci tersebut kepada Luffy. Apakah karena Zoro turun tangan membantu Luffy, atau justru ada hal lainnya yang mengganggu jalannya pertarungan mereka? Tetapi tidak menutup kemungkinan alasan kenapa Copper Gaban langsung menghentikan pertarungan tersebut karena Copper Gaban telah melihat wujud nikah milik Luffy. Nah, setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke hutan Elbaf. Yap, di momen ini kita bisa melihat Samrock dan Gunko yang telah bersiap-siap untuk menuju ke dunia matahari. Namun menariknya, sebelum mereka melancarkan misi untuk menangkap anak-anak prajurit Elbaf, Gunko diperlihatkan menciptakan lingkaran sihir yang bernama Abyss.
Dan tiba-tiba kita pun bisa melihat ada dua sosok yang muncul dari lingkaran sihir tersebut. Yap, rupanya dua sosok tersebut adalah anggota kesatria suci yang telah diperintahkan oleh Samrock untuk datang ke Pulau Elbaf. Nah, di momen ini juga kita pun diperkenalkan kedua kesatria suci tersebut, yang mana kesatria suci pertama adalah Saint Sommer dari keluarga Severn yang sama dengan keluarga Gorosei Jupiter. Ya, dia adalah pria yang memiliki postur tubuh yang besar dengan rambut panjang. Selain itu, dia juga diperlihatkan memiliki janggut serta menggunakan kacamata. Lalu kesatria suci yang kedua adalah Saint Gillingham dari keluarga Limotif. Nah, menariknya apabila kita perhatikan lagi, sepertinya dia memiliki kekuatan buah iblis mythical Zoan Kirin karena saat kemunculannya, Saint Gillingham menggunakan mode hybridnya, yaitu manusia setengah Kirin. Di sisi lain, Samrock yang melihat kemunculan dua kesatria suci tersebut membuatnya terkejut. Padahal sebelumnya dia hanya menyuruh Gunko untuk memanggil satu kesatria suci saja. Nah, mendengar hal tersebut, Saint Gillingham kemudian menjelaskan kepada Samrock bahwa mereka telah mendapatkan perintah untuk mengajak Samrock kembali ke Merijoa. Setelah itu di akhir chapter, Samrock pun kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin bermain-main dulu di Pulau Elbaf. Well, chapter yang cukup menarik ya bosku. Akhirnya pertarungan Luffy versus Kobergaban pun dilanjutkan kembali di chapter kali ini. Namun menariknya, secara mengejutkan, setelah melihat wujud Nika Luffy, Kobergaban tiba-tiba menyerah begitu saja. Padahal di awal pertarungan mereka berdua, Kobergaban berhasil mendominasi jalannya pertarungan. Di sisi lain, tentu saja menyerahnya Kobergaban ini membuat Luffy dengan mudah mendapatkan kunci yang digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki. Artinya, secara tidak langsung, Luffy dan yang lainnya pun akan segera bergabung menuju ke dunia bawah untuk membebaskan Pangeran Loki. Namun di sisi lain, nasib dari Pangeran Loki yang telah dihajar habis-habisan oleh Samrock pun membuat kita semua penasaran apa yang akan dilakukan oleh Luffy setelah dirinya mengetahui bahwa Pangeran Loki telah diajar oleh seseorang. Apakah hal ini menandakan jika Luffy akan bertarung melawan Samrock untuk membalaskan dendam Pangeran Loki? Karena seperti yang dijelaskan pada spoiler kali ini, meskipun Samrock telah diperintahkan untuk kembali ke Merijoa, namun dirinya memilih untuk bermain-main di negeri Elbaf terlebih dahulu, sehingga kesempatan kesatria suci untuk bentrok dengan kelompok bajak laut topi jerami pun akan semakin besar. Selain itu, terungkapnya beberapa anggota kesatria suci pun seolah semakin membuktikan bahwa anggota kesatria suci memang harus berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga petinggi pemerintah dunia, khususnya seperti para Gorosei. Bukan hanya itu saja, Saint Gillingham yang telah menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan perintah untuk mengajak Samrock kembali ke Merijoa pun membuat kita semua penasaran. Sebenarnya siapa yang telah memerintahkan kesatria suci ini? Apakah mungkin itu adalah salah satu Gorosei atau justru dia adalah Im Sama? Tetapi yang jelas, jika iya, artinya Samrock ataupun kesatria suci akan mendapatkan misi baru yang lebih penting. Ya, bisa jadi misi tersebut berkaitan dengan pergerakan dari organisasi Revolutionary Army yang telah menghentikan suplai makanan yang akan dikirim ke Merijoa untuk para TNI Obito. Sehingga ini akan sangat menarik jika nantinya ketua dari organisasi Revolutionary Army yaitu Monkey D. Dragon akan berhadapan dengan pemimpin kesatria suci, yaitu Samrock Figureland. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1140. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.